Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Nugroho, NPM saya 21141511078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT yang sudah saya buat berjudul Identifikasi Potensi Kekeringan Agrohidrologi di Lahan Pertanian dan Non-Pertanian Kabupaten PDIE. Perkenalkan, nama saya Nugroho, NPM saya 21141511078, kelas saya Kehutanan B, mata kuliah Hidrologi. Untuk daftar isinya, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil pembahasan, yang keempat kesimpulan. Baik, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga Maret, sedangkan musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga September. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya bencana kekeringan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten PDIE, Provinsi Aceh. Bencana kekeringan menyebabkan kerugian, baik itu bidang pertanian maupun non-pertanian. Banyak kerugian yang ditimbulkan akibat kekeringan, antara lain sawah yang gagal panen, sejumlah lahan yang kekurangan air akibat penguapan yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu metodologi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten PDIE di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang 3, Kecamatan Peakan, Baro, dan Kecamatan Kembang Tanjung. Dilakukannya penelitian di 3 kecamatan ini dikarenakan pada 3 kecamatan ini memiliki penggunaan lahan pertanian yang luas, dan pada tahun 2018 hingga 2019 pernah terjadinya bencana kekeringan di 3 kecamatan tersebut. Analisis sampel tanah dilaksanakan di Laboratorium Penelitian Tanah dan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pengolahan data dilaksanakan di Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Sebaran kekeringan. Hasil analisis indeks kekeringan agrohidrologi terdapat 4 kelas, yaitu kelas aman, rendah, sedang, dan tinggi. Kelas aman dengan luas 257,2 hektar. Kelas rendah luas 2446,9 hektar. Dan kelas sedang dengan luas 3.804,7 hektar, dan kelas tinggi dengan luas 534,4 hektar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada Kecamatan Simpang 3, Kecamatan Peakan Baro, dan Kecamatan Kembang Tanjung mendominasi kelas sedang untuk potensi bahaya kekeringan agrohidrologi sebesar 54,0% dari total luas. Selanjutnya kelas rendah 34,7%, kelas tinggi 7,5%, sedangkan untuk kelas aman hanya 3,5% dari total luas. Yang telah dilakukan analisis luas kekeringan agrohidrologi dapat dilihat pada tabel 4. Hasil luas kekeringan agrohidrologi di Kecamatan Simpang 3, Kecamatan Timbang Tanjung, dan Kecamatan Peukan Baro diperoleh dari hasil overlay parameter-parameter yang sebelumnya telah diberikan skor sesuai dengan ketentuan. Parameter tersebut yaitu peta curah hujan, peta kedalaman air, peta buffer sungai, peta tekstur tanah, dan peta WSVI. Setelah dilakukan tumpang tindih atau overlay,
Lalu dilakukan perhitungan menggunakan rumus persamaan 2. Selanjutnya setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan angka-angka. Angka-angka tersebut merupakan hasil dari dalam menentukan potensi kekeringan agrohidrologi. Angka-angka tersebut lalu dikelaskan sesuai dengan nilai interval dan kelas bahaya kekeringan pada tabel 4. Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh data yang bervariasi dengan kisaran nilai paling rendah yaitu 1,99 dan yang paling tinggi yaitu 3,46. Data-data tersebut lalu dikelaskan sesuai dengan nilai interval dan kelas bawah kekeringan. Kekeringan di tabel 4 dan diperoleh 4 kelas bawah kekeringan yaitu aman, rendah, sedang, dan tinggi. Penyebab kekeringan terdapat beberapa parameter yang berpengaruh besar terhadap terjadinya kekeringan di suatu daerah. Di antaranya yaitu curah hujan, kedalaman air tanah, penyangga sungai atau buffer sungai, tekstur tanah dan water sapling vegetation index dalam kurung WSVI. Setiap parameter memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan besar kecilnya pengaruh yang diberikan. Penelitian ini dikhususkan untuk kekeringan di lahan pertanian dan perkebunan karena parameter-parameter yang digunakan khususnya untuk kekeringan di lahan pertanian di perkebunan. Intensitas hujan yang rendah pada musim kemarau sangat mempengaruhi terjadinya kekeringan setiap penyimpangan. Curah hujan secara langsung akan mempengaruhi tingkat kedalaman air tanah. Jika muka air tanah cukup dalam, maka kapasitas akuifernya relatif kecil sehingga daerah tersebut akan mudah mengalami kekeringan. Demikian pula sebaliknya, kedalaman air tanah mencerminkan kapasitas akuifer untuk menyimpan air dan mengalirkan ke sungai. Sungai mempunyai peranan yang sangat penting dalam fungsinya sebagai tempat pengaliran air. Semakin deras dengan sumber air, maka daerah tersebut kecil kemungkinan mengalami kekeringan. Air permukaan tanah dan air tanah yang mengalir ke sungai berhubungan langsung dengan tekstur tanah dalam pola gerakan air. Kekeringan agrohidrologi. Kekeringan agrohidrologi dapat diartikan kurangnya pasokan air, permukaan dan air tanah sehingga tidak mampu memenuhi atau mengurangi kebutuhan tanaman dan masyarakat pada periode waktu tertentu. Dalam kajian indeks bahaya kekeringan agrohidrologi, pemilihan faktor yang digunakan dan bobot kepentingan didasarkan pada konsep air tersedia. Pembuatan peta bahaya kekeringan agrohidrologi dilakukan dengan tumbang tindih atau overlay pada setiap peta parameter yang telah diberikan skor sesuai dengan ketentuan, lalu dilakukan penerapan dengan rumus persamaan indeks bahaya kekeringan agrohidrologi. Kekeringan agrohidrologi pada lahan pertanian, jenis penggunaan lahan di Kecamatan Simpang 3, Kecamatan Peokan Baru, dan Kecamatan Kambang Tanjong yang termasuk ke dalam lahan pertanian. Terdapat beberapa jenis diantaranya yaitu industri garam, sawah, perkebunan, dan tambak. Hasil analisis pada tabel 5 merupakan hasil yang diperoleh menggunakan metode overlay, hasil dari peta indeks kekeringan agrohidrologi, dan penggunaan lahan pertanian Kabupaten PDIE. Yang terakhir yaitu kekeringan agrohidrologi pada lahan non-pertanian. Jenis penggunaan lahan di Kecamatan Simpang 3, Kecamatan Peokan Baru, dan Kecamatan Kembang Tanjong yang termasuk ke dalam lahan non-pertanian terdapat beberapa jenis, diantaranya itu pemukiman mangrove, sungai, dan industri garam. Hasil analisis pada tabel 6 merupakan hasil yang diperoleh menggunakan metode overlay, hasil dari peta indeks kekeringan agrohidrologi, dan penggunaan lahan non-pertanian Kabupaten PDIE. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran, hasil analisis indeks kekeringan agrohidrologi di Kecamatan Subang 3, Kecamatan Kambang Tanjung, dan Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten PDIE terdapat 4 kelas, yaitu kelas aman, kelas rendah, dan kelas tinggi. Kelas aman dengan luas 247,2 hektar, kelas rendah dengan 2.446,9 hektar, kelas sedang dengan luas 384,7 hektar, dan kelas tinggi dengan luas 534,4 hektar. Sebaran indeks kekeringan agrohidrologi di Kecamatan Simpang 3, Kecamatan Kambang Tanjong, dan Kecamatan Peokan Baru, Kabupaten PDIE pada penggunaan lahan pertanian yang paling luas yaitu sawah dengan kelas sedang seluas 1.941,7 hektar, yang paling kecil yaitu industri garam dengan
kelas aman seluas 0,0152 hektar. Penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu perbedaan kondisi geografis, urutan kepentingan parameter, bobot, dan skor pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, ada beberapa parameter yang dilakukan pembobotan ulang sesuai dengan data, kondisi, dan informasi yang diperoleh di lapangan seperti kedalaman air tanah dan penyangga sungai air. Hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan kawasan yang lebih luas di Kabupaten Pidie sehingga diperoleh hasil yang kompatibel dengan penelitian yang telah dilakukan. Dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, masyarakat diharapkan menjaga dan melestarikan lingkungan khusus kawasan yang memiliki sumber air melimpah sehingga sumber air yang dimiliki dapat digunakan dan berkelanjutan di masa depan. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Semoga cukup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.